Anak-anak Khattab, wahai Umar bin Khattab, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, kalau seandainya kau lewat di sebuah lembah dan syaitan lihat kau lewat di lembah itu, maka dia akan cari lembah yang lain. Artinya karena tegasnya dalam masalah keputusan agama, gitu kan. Jadi halal halal, haram haram, yang dilarang dilarang, gitu kan. Sampai istri-istri Nabi pun kalau salah ditegur oleh Umar bin Khattab, tidak ada toleransi bagi dia, semuanya diluruskan kalau memang salah. Dalam riwayat lain disebutkan, riwayat ini riwayat Tirmidzi, dikatakan kata Nabi SAW, inni la anzuru ila syayatinil insi wal jinni kad farru min Umar. Bukan depannya Umar ya, tapi Nabi SAW bilang di depan Aisyah, wahai Aisyah, saya melihat syaitan dari jenis jin dan manusia semuanya lari dari Umar, semuanya takut, gitu kan? Dari Umar radhiyallahu anhu, karena luar biasanya beliau dari sisi kedekatannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Umar bin Khattab juga ya selalu mengikat dirinya dengan wahyu dan selalu melibatkan Allah dalam kehidupannya. Ada hal yang menarik di sini. Di sini tuh saya penulis kecerdikan Al-Faruq dalam perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang yang sangat jauh dari Madinah, Bapak Ibu sekalian. Jadi antara Madinah sama Tabuk ini jaraknya kurang lebih itu 1000 km. Jauh sekali jaraknya. Dan pada saat itu sahabat menunggangi kuda sama unta semampunya. Yang jalan kaki nanti tukaran sama temannya. Jadi tukar-tukaran untuk naik di naik di unta atau di kuda itu. Di tengah jalan ternyata para sahabat kehabisan bekal dan mereka berkata, ya Rasulullah, kami kehabisan bekal makanan. Bisakah ya izinkanlah kami untuk menyembelih unta-unta kami. Jadi kami ngambil dagingnya, kami ambil juga lemaknya, gitu kan? Lemaknya itu biasa dileburin menjadi minyak yang mereka bisa pakai untuk makan, gitu kan? Dagingnya nanti dicelupin di lemak itu pada saat sudah menjadi minyak. Biasanya dulu dilakukan seperti itu. Lalu unta ini punya satu kelebihan, Bapak Ibu sekalian, yang mungkin kalau yang belum tahu ya. Jadi di perut unta itu ada sebuah kantong cukup besar, itu bisa menampung tidak kurang dari 10 liter air, 10 sampai 15 liter air, itu bersih. Jadi unta itu kalau minum, dia menarik ya, itu dia tidak angkat kepalanya sampai kantong itu penuh. Makanya kata Nabi SAW, jangan kalian minum seperti unta. Ya, unta itu kalau minum terus sampai hausnya hilang, gitu kan? Kita kan kalau minum dianjurkan minum lepas, minum sampai 3 kali, nggak boleh nafas kalau minum. Kalau unta nggak nafas, terus ditarik sama dia, gitu kan? Nah ini Nabi SAW berikan perumpamaan. Dan unta ini punya sebuah kantong di perutnya. Kalau anda mau bisa baca tafsir, waktu Allah SWT mengatakan wa ilal ibili kaifa khuliqat. Coba lihat bagaimana unta kami ciptakan. Ada 9 kelebihan unta. Di antaranya adalah di perutnya ada kantong yang kalau dia minum air, di kantong itu tertampung tidak kurang dari 10 sampai 15 liter, sama 1 galon kita sekarang yang besar tuh, 10 liter air yang masuk di situ. Dan itu tidak tercemar dengan apapun. Pada saat unta berjalan di padang pasir dan dia haus, dengan sistem yang Allah ciptakan di tubuhnya, air itu bisa ditarik sama dia, membasahi tenggorokannya, kemudian masuk kembali, gitu. Makanya unta ini sering dipakai di zaman dulu dalam peperangan dan perjalanan jauh, karena kalau disembeli dagingnya bisa dimakan, air di kantongnya bisa diminum, gitu kan. Sahabat-sahabat mengatakan, ya Rasulullah, izinkan kami sembeli unta-unta kami jadikan sebagai bekal, airnya kami minum, lemaknya kami jadikan minyak, gitu kan. Lalu Nabi SAW mengatakan, lakukanlah. Umar bin Khattab waktu itu hadir di situ. Umar mengatakan, sebentar ya Rasulullah, mohon maaf, saya ingin sampaikan sesuatu. Ya Rasulullah, daripada anda menyuruh mereka menyembeli unta-unta mereka, dan kita hanya kehilangan tunggangan, sementara Tabuk ini jauh, dan kalau kita berjalan kaki pasti lebih letih. Kalau pakai unta atau kendaraan tunggangan, ada kuda atau unta, maka kalau untanya letih, orangnya tinggal turun, tetap bisa diajak jalan, berarti bisa hemat waktu. Kalau orang jalan kaki capek, dia istirahat, maka berhenti perjalanan, gitu kan. Maka kata Umar bin Khattab, saran saya Rasulullah, kumpulkan semua bekal-bekal sahabat ini, kumpulkan bekal-bekal kami, lalu berdoalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi bekal ini. Maka Nabi SAW pun setuju dengan pendapat Umar, lalu mengatakan, setelah menebarkan kain, Nabi SAW mengatakan, kumpulkan semua bekal kalian. Lalu dikumpulkan, lalu Nabi SAW mendoakan bekal-bekal mereka. Memang waktu dikumpulin, sedikit sekali bekalnya, itu kan? Sedikit sekali. Maka kata Nabi SAW, ya Allah berkahilah bekal-bekal kami ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, masukkan ke kantong-kantong kalian. Setelah mereka masukkan, subhanallah, yang punya sepotong roti, yang punya cuma sepotong daging, yang punya cuma sekendi air, itu mereka masukkan kembali ke kantong-kantong mereka, sampai pulang dari perang Tabuk pun itu masih utuh karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama mengatakan kekuatan Umar di sini nih, beliau selalu melibatkan Allah dalam segala kehidupannya, luar biasa gitu.
Jadi selalu daripada habisin, lebih baik berdoa. Dan ini juga saya ingin beratkan jemaah sekalian. Banyak orang di antara kita menjadikan hubungannya dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala itu nomor 30. Misal, dia lagi mau berobat sakit. Banyak orang di antara kita, dia pergi ke dokter berobat, sakit. Dia tahu dia punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Yang ciptakan dia Allah, ciptakan penyakit Allah, ciptakan kesembuhannya Allah. Tapi dia nggak minta kepada Allah. Dia ke dokter, "Dok, saya sakit ini." Konsultasi, langsung gitu kan. Kemudian setelah itu dia minum obat. Pada saat tidak sembuh juga nggak kembali kepada Allah. Kembali ke dokter, "Dok, kenapa saya belum sembuh, Dok? Resep apa lagi?" dan seterusnya. Konsultasi dari dokter ke dokter, pindah beberapa dokter. Orang yang seperti ini Allah akan biarkan sesuai dengan ikhtiar manusianya gitu kan. Mestinya kata para ulama, diambil pelajaran dari Umar bin Khattab, libatkan Allah dari awal, nanti Allah akan mudahkan itu manusia atau obat atau makanan jadi solusinya. Misal sebelum berobat mengatakan, "Ya Allah, sembuhin saya," maka pasti Allah akan mudahkan nanti konsultasi dokternya cocok, resepnya cocok, dengan sekali saja sudah cukup. Disinilah kelebihan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau selalu libatkan Allah dulu di awal, baru kemudian beliau berikhtiar secara manusia. Di sini ditulis lagi judul yang lain, mohon maaf, kata Nabi SAW waktu melihat itu, jadi Allah berkahi makanan tadi, beliau mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Beliau syahadat sendiri. Lalu beliau mengatakan, tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan kalimat syahadat ini dengan tulus, lalu tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya, kecuali pasti masuk surga. Dijamin masuk surga. Ini hadis disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, serta ada beberapa yang lainnya meriwayatkan, tapi ini disebutkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Umar bin Khattab memiliki kepribadian yang sangat kokoh dan juga kesegangan orang-orang pada beliau. Jadi saking kuatnya pribadi beliau, gitu kan. Beliau kalau bicara itu pasti yang bermanfaat. Beliau kalau menegur pasti memang karena kesalahan. Beliau kalau mendukung pasti karena kebenaran. Beliau kalau membantu memang kalau betul orang itu perlu dibantu, gitu. Jadi beliau betul-betul tepat, dan itu semua wahyu dari patokannya, tidak pernah yang lain. Beliau pernah saking pribadinya sangat kuat, gitu, sampai orang banyak segan dengan beliau. Ibnu Abbas pernah berkata, dan ini dinukil juga dalam riwayat-riwayat yang sahih, diantaranya riwayat Imam Bukhari. Disebutkan bahwasanya beliau, Ibnu Abbas ini adalah dikenal dengan ulamanya sahabat, karena Nabi SAW pernah mendoakan Ibnu Abbas, gitu kan, mengatakan hibr hadil ummah, maksudnya lautannya umat ini. Mau tanya apapun Ibnu Abbas tahu. Tapi Ibnu Abbas ini bilang, pernah saya punya semua permasalahan, saya tidak tahu, belum tahu pasti. Dan waktu itu Umar jadi khalifah, ingin bertanya sama Umar tapi segan. Sampai satu waktu saya dalam perjalanan bersama Umar lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, saya ingin bertanya sesuatu tapi saya segan dengan Anda. Bisakah saya bertanya?" Kata Umar, "Silahkan." Gitu kan? Kata Ibnu Abbas, "Siapakah dua istri Nabi yang sempat membuat Nabi gundah dalam satu keadaan sampai akhirnya Nabi hampir menceraikan mereka?" Kata Umar bin Khattab, "Hafsah dan Aisyah." Hafsah ini anaknya beliau, gitu kan? Aisyah anaknya Abu Bakar, dan memang dua istri Nabi SAW ini yang pernah buat, ada bahasa sendiri tentunya, pernah buat mengajak istri-istri Nabi yang lain untuk minta nafkah dinaikkan, gitu kan? Sampai turunlah surah At-Talaq menjelaskan masalah itu. Tapi yang jelas di sini Umar tidak segan menyebutkan nama anaknya Hafsah, dan dia memberikan jawaban kepada Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Abbas mengatakan, "Sungguh wahai Amir Mukminin, saya ragu, segan menaikkan ini sudah lama, apalagi Hafsah anak Anda." Maka Umar berkata, "Jangan begitu. Jika engkau menyangka aku mempunyai ilmu, bertanyalah, dan jika memang aku mengetahuinya, aku pasti akan memberikan jawaban kepadamu." Ikrimah juga pernah meriwayatkan, Umar bin Khattab ini saking disegani oleh orang-orang, beliau pernah mau bekam. Beliau pernah mau bekam, mengeluarkan darah kotor dari tubuhnya, sunnah Nabi SAW. Lalu beliau pada saat mau dibekam, beliau sempat ada sedikit nyangkut di lehernya, lalu beliau mengatakan mengedehem. Tiba-tiba saja dikatakan dalam riwayat ini, dan ini riwayat dinukil oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqatnya, tiba-tiba tukang bekamnya kencing di celana. Dalam riwayat lain dikatakan saking segannya mereka dengan Umar bin Khattab pernah jalan diikuti oleh beberapa sahabat dan tabi'in, karena mereka waktu Umar jadi khalifah setiap kali jalan selalu diikutin. Siapa tahu ada kejadian nih, karena Umar bin Khattab ini kalau ada kejadian satu pasti langsung dieksekusi, diselesaikan pada saat itu. Dan beliau dengan sangat tegas, nggak main-main dalam menyelesaikan masalah, dan pasti rujukannya wahyu. Satu waktu beliau lagi jalan, banyak ikut dari belakang nih. Umar bin Khattab nggak tahu nih kalau banyak orang yang ikutin.
Mereka jalan pelan-pelan, diikutin gitu kan. Maka satu waktu Umar melakukan tadi sama, nyangkut di lehernya sesuatu, dia ngedehem, tiba-tiba sahabat di belakang banyak yang sarungnya jatuh gitu kan. Dikatakan dalam riwayat, ada satu sahabat datang mengatakan, wahai Amir Mukminin, pelan-pelanlah sama orang-orang yang beriman. Maksudnya mereka sampai takut sama Anda begitu, sampai sarungnya jatuh kalau ngedehem saja gitu kan. Maka kata Umar bin Khattab, apakah mereka takut waktu melihat saya karena Allah? Maksudnya karena melihat saya patuh sama Allah? Sahabat ini bilang, iya Amir Mukminin. Kata Umar, biar mereka takut. Kalau karena Allah mereka takut, yang lihat orang beriman itu terus takut melanggar, biarin aja, nggak apa-apa. Jadi itu keseganan di sini disebutkan ya sebagian sahabat dan tabi'in kepada Umar radhiyallahu anhum. Umar bin Khattab juga ini Allah SWT berikan firasa. Kalau ikhwan dan akhwat belum pernah dengar, ada istilah dalam agama kita, firasatul mu'min. Kata Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, firasatul mu'min itu benar. Ya. Jadi kalau antum terus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nanti Allah munculkan kepekaan-kepekaan, firasa-firasa ya, yang kita datangkan, yang kita rasakan. Misal ada orang mau buat buruk, kita merasa, gitu kan? Ada kadang-kadang dikuatkan dengan mimpi. Ya seseorang, kata Nabi SAW, mimpi yang benar itu adalah salah satu dari cabang kemujizatan kenabian bagi orang beriman ya. Maka ini ada terjadi. Kalau ada orang mau berbuat baik, kita bisa merasakan gitu kan. Kadang-kadang kita mimpi mau dikunjungin oleh keluarga. Jadi memang ada terjadi bagi orang-orang yang beriman. Itu disebutkan oleh sebagian ulama berhubungan dengan kedekatan dengan Allah SWT. Umar bin Khattab ini pernah, karena dekatnya dengan Allah SWT, jadi dia punya firasat yang sangat kuat. Dan dia yakin dari Allah SWT karena dekatnya sama Allah. Dia selalu menjauhi maksiat. Tidak ada maksiat bagi Umar. Bagaimana bisa ada maksiat sementara syaitan pun lari dari dia? Nggak ada yang goda, gitu kan? Jadi nggak ada yang goda dia untuk melakukan kesalahan. Disebutkan bahwasanya pernah seseorang datang kepada Umar bin Khattab, diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Umar dan Umar tanya, siapa namamu? Dia menjawab, Jamrah. Lalu Umar berkata, anak siapa? Dia berkata, bin Shihab. Jamrah bin Shihab. Umar bertanya, dari marga apa? Dia mengatakan dari Al-Harakah. Umar bertanya lagi, dari kabilah mana? Jadi kalau marga itu substansial dari kabilah, gitu kan? Maka dari marga mana dikatakan dari Al-Harakah, dari kabilah mana dia mengatakan dari Bani Diham, dari Bani Diram. Umar berkata, di mana tempat tinggalmu? Dia mengatakan Harrah. Lalu Umar berkata, di sebelah mana? Dia mengatakan Zatul Lazzah. Ya. Lalu Umar berkata, selamatkan keluargamu karena desamu lagi kebakaran. Lalu orang itu pun pulang dan dia menemukan seperti apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi seperti itu, sampai pada tingkat dia feelingnya dia itu sampai menunjukkan sesuatu yang benar terjadi. Kemudian juga Imam Az-Zahabi menukil kepada kita dalam riwayat yang sahih, disebutkan dalam Syiar Alam Nubala. Ini buku rujukan 43 jilid, semuanya berhubungan dengan biografi para orang-orang soleh dulu. Ada seseorang, kalau ikhwah dan akhwat pernah dengar, namanya Al-Aswadul Unsi. Ini dulu bersamaan dengan Musailam Al-Kadzab. Dua orang yang bersamaan di akhir hidup Nabi SAW mengaku sebagai Nabi. Aswadul Unsi ini pernah berhadapan dengan, dia mengaku Nabi. Bukan cuma mengaku Nabi, dia kufur memang gitu kan. Dia berhadapan dengan seorang ulama tabi'in yang mulia bernama Abu Muslim Al-Khawlani. Muslim Al-Khawlani ini terkenal sekali dengan kesolehannya. Dia beriman pada Nabi SAW di masa Nabi masih hidup, tapi belum sempat lihat Nabi. Jadi dia dikalungkan kalangan tabi'in. Waktu itu Aswad al-Unsi ini membakar sebuah api besar untuk membakar Abu Muslim Al-Khawlani. Terkenal sekali kisahnya. Abu Muslim Al-Khawlani ini coba dimasukkan ke dalam api oleh Aswad al-Unsi dan tidak berhasil. Waktu didorong ke dalam api, ternyata dipadamkan api, tidak terbakar Abu Muslim Al-Khawlani. Sampai ulama mengatakan ada satu nabi dan satu orang soleh yang tidak dibakar api karena berimannya kepada Allah. Itulah Ibrahim alaihissalam nabi, dan Abu Muslim Khawlani dari kalangan orang biasa. Dan ini dari tabi'in. Abu Muslim Khawlani waktu dibakar tidak bisa oleh Aswad al-Unsi, penasehatnya bilang, penasehat Aswad al-Unsi ini, kalau kau tidak keluarkan Abu Muslim dari Yaman, waktu itu di Yaman ya, maka dia akan merusak pengikutmu. Maka Al-Aswad al-Unsi mengatakan, saya mengaku kalah hai Abu Muslim, tapi keluarlah dari negeriku, dari Yaman. Aswad al-Unsi menuju ke Madinah. Waktu itu kebetulan baru saja Nabi SAW meninggal. Abu Muslim Al-Khawlani ini niatnya ingin bertemu dengan Nabi SAW, mau menjadi sahabat gitu kan.
Pas tiba di Madinah, ternyata baru saja dimakamkan Nabi SAW, baru selesai mati, berarti tidak sempat ketemu dengan Nabi SAW. Waktu dia sholat di masjid, Umar bin Khattab melihat dia, dan kisahnya Abu Muslim al-Khawlani sudah sampai ke Madinah nih. Ada seorang yang beriman, dibakar oleh Al-Asrul Unsi, tidak terbakar, gitu kan, terkenal, tapi orang tidak ada foto, nggak ada yang kenal pada saat itu. Abu Muslim al-Khawlani datang, mengikat untanya di Masjid Nabawi, langsung masuk sholat. Ya. Begitu dia sholat, sebelum dia tanya tentang Nabi SAW, Umar bin Khattab memandang dia lalu berkata, mungkin ini orangnya dari Yaman. Padahal ini kejadian baru terjadi di Yaman. Lalu Umar pun mendekati sambil berkata, siapa anda ini? Kata dia, Abu Muslim ya, al-Khawlani. Kata dia, bagaimana? Ya, dari mana anda? Dia bilang dari Yaman. Bagaimana ceritanya tentang seorang hamba Allah yang saleh yang tidak jadi dibakar oleh seorang pendusta Al-Asrul Unsi? Kata orang itu, dia baik saja, dia selamat dari api. Langsung kata Umar, saya bertanya atas nama Allah, kaukah dia orangnya? Maka dia mengatakan iya. Maka Umar pun menangis memeluknya sambil membawa tangan Abu Muslim al-Khawlani kepada Abu Bakar dan berkata, wahai Amir Mu'minin, Umar sudah jadi, Abu Bakar sudah jadi khalifah. Wahai Mu'minin, inilah orang yang telah Allah selamatkan setelah Khalil Ibrahim, setelah kekasih Allah Ibrahim selamat dari api, inilah orang yang tidak jadi dibakar oleh api. Maka Abu Bakar pun menangis memeluknya, selalu mereka berpelukan sambil ngobrol dan menceritakan tentang matinya Nabi SAW. Lalu kata Umar bin Khattab, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan saya kepada seseorang yang telah Allah selamatkan dari api sebagaimana Allah menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Dan ini dinukil dalam Syiar Alam Nubala tadi. Dari sisi ibadahnya Umar bin Khattab, Umar bin Khattab ini melakukan ibadah dengan kekuatan. Maksudnya apa? Azan, apapun halangannya, sholat, nggak ada urusan dia. Apapun perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan dia gunakan. Artinya dirinya pun dia bangkitkan semangat dengan kekuatan. Jadi tidak ada keraguan masuk dalam hatinya, karena luar biasa keyakinannya tentang kebenaran gitu. Ini dinukil dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, kapan engkau melakukan sholat witir? Kata Abu Bakar, di awal malam. Abu Bakar selalu tradisinya melakukan witir ini setelah sholat isya, habis ba'da isya sholat witir, gitu kan? Lalu Nabi SAW bertanya kepada Umar, kapan engkau kerjakan witir? Kata Umar, di akhir malam, sebelum subuh. Maka beliau berkata tentang Abu Bakar kepada Abu Qatadah, orang ini, Abu Bakar, mengambil agama dengan kehati-hatian. Dan ditunjuk kepada Umar, orang ini mengambil agama dengan kekuatan. Artinya, tengah malam, mau mengantuk, mau enggak, Allah perintahin, saya harus bangun. Begitu Umar bin Khattab membangun prinsip. Jadi nggak ada sama sekali yang bisa menghalangi beliau dalam agama Allah ini. Semua dibangun dengan kekuatan walaupun dengan diri beliau sendiri. Dan ini disebutkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian juga dalam kisah yang lain, Umar bin Khattab selalu membangunkan istrinya atau anak-anaknya juga dalam sholat malam. Dan beliau selalu sholat di malam hari. Umar bin Khattab yang selalu sholat semampunya. Kata Al-Aslam rahimahullah, ketika di akhir malam beliau sudah sholat, beliau membangunkan keluarganya sambil membaca ayat wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan suruhlah mereka sabar. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Thaha ayat 132, dan ini dinukil diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Zuhud dan Baihaqi dalam Asy-Syu'ab serta Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya. Juga dikatakan ini dari sisi ibadah, kita bicara masalah ibadahnya Umar sekarang ya. Kata Ziyad ibn Hudayr, seorang ulama tabi'in juga rahimahullah berkata, aku melihat orang yang paling banyak puasanya dan yang paling banyak menggunakan siwak adalah Umar bin Khattab. Ya, kadang-kadang subhanallah kita anggap remeh nih. Jadi sunnah-sunnah Nabi pun yang kecil, subhanallah itu bisa atau tidak ditinggalkan oleh orang-orang yang beriman. Ya. Siwak ini kita kadang-kadang anggap remeh, tidak mau dipakai. Padahal sebenarnya itu sunnah Nabi SAW. Cuma fahami cara menggunakannya. Memang kita dianjurkan. Sekarang di Jakarta juga kan banyak dijual ya. Usahakan beli, dipakai. Jadi kalau habis dipakai 2-3 kali digunting, dipakai lagi yang masih baru. Ya, jangan dipakai yang itu terus 1 bulan, gitu kan? Nah itu memang kotor, kelihatannya jorok. Padahal sebenarnya bukan begitu caranya. Dan Nabi SAW sampai mau meninggal dunia pun pada saat beliau sudah akan sakarat, gitu kan? Aisyah berkata, aku menyandarkan Nabi SAW di dadaku dan wajahnya sudah pucat. Lalu masuklah adikku, saudaraku Abdurrahman bin Abi Bakar, sedang memegang siwak. Maka Nabi SAW memberikan isyarat seakan-akan menginginkan siwak itu. Maka aku pun mengambil dan melunakkannya untuk beliau. Kemudian beliau menggunakan pada saat sebelum wafat. Nabi SAW paling gemar dengan siwak.
Bahkan ada sebuah kisah, saya sedikit keluar dari kisah ini. Ada pasukan muslimin, ya, tapi ini saya juga tidak teringat sekarang di zaman siapa ya, khalifah siapa, tapi jelas di zaman kerajaan Abbasiyah. Sebelum pasukan itu menyerang sebuah wilayah Romawi waktu itu, ya, di wilayah Bizantium, maka pimpinan perang berkata, kita bersiwak dulu. Habis sholat subuh, mereka nunggu sampai awal terbit matahari, waktu syuruk, kemudian mereka, panglimanya mengatakan, kita sekarang bersiwak. Semua bersiwak, baru kita menyerang, menjalankan sunnah Nabi SAW, gitu kan? Jadi bukan berarti orang jihad kemudian tidak membersihkan giginya. Subhanallah, ini kisah nyata. Tanpa kaum muslimin sadari, ternyata di tengah-tengah pasukan muslimin waktu itu ada mata-matanya, ya, kerajaan Bizantium lagi melihat orang-orang Islam pakai siwak. Lalu dia mengatakan, lagi ngapain orang-orang ini kira-kira? Gitu kan? Kan gelap, masih subuh ya. Ini kok mereka makan kayu, gitu kan? Ini kisah nyata. Lalu pulanglah mata-mata ini kepada Raja Bizantium waktu itu, dan wilayah itu takluk pada pagi itu ya, di tangan kaum muslimin. Dia balik dan mengatakan, kayaknya kita nggak bisa kalahin umat Islam deh. Kayu aja dimakan, gitu kan? Padahal sebenarnya bukan makan kayu, lagi pakai siwak, gitu kan? Itu sedikit berhubungan dengan masalah siwak tadi. Juga disebutkan Ibnu Umar berkata, Umar tidak meninggalkan dunia kecuali dia sangat banyak berpuasa. Dan Utsman bin Abi As juga berkata, Utsman bin Abi As ini menikahi salah satu dari istri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab berpoligami, ya. Kemudian salah satu istri Umar bin Khattab, waktu itu tidak disebutkan namanya, tapi dinikahi oleh Utsman bin Abi As. Dan dia berkata, Utsman bin Abi As ini seorang sahabat yang mulia juga, gitu kan? Dia mengatakan, aku tidak menikahi istri Umar ini untuk mengharapkan keturunan atau bahkan menikahi karena seorang wanita, mungkin karena syahwat. Tapi aku menikahi karena aku ingin mengetahui tentang malamnya Umar. Dan riwayat ini bersambung, di buku ini tidak disebutkan. Teman-teman kalau lihat ini di halaman 229, footnote nomor 89, saya sedang bahas itu ya. Maka riwayatnya berlanjut begini. Lalu dia bilang, istrinya Umar pun menceritakan kepada saya, Umar bin Khattab itu kalau mau tidur, kata Utsman bin Abi As radhiyallahu anhu majma'in, kalau dia tidur di samping ranjangnya, di tempat tidurnya, dia meletakkan seember air yang dekat dengan tangannya. Jadi pada saat dia tidur, kemudian tangannya kesentuh air, dia bangun sholat, udah tidak tidur lagi sampai pagi. Begitu terus, itu salah satu yang dinukir kepada kita. Ibnu Katsir juga menyebutkan tentang malamnya Umar bin Khattab, dia mengerjakan sholat isya bersama orang-orang, lalu pulang dan mengerjakan sholat malam sampai fajar, ya, sampai fajar. Jadi beliau, Umar bin Khattab ini cirinya tidur pada saat ngantuk saja. Jadi malam itu jarang sekali tidur, siang pun itu jarang juga tidur. Beliau kadang-kadang kalau ngantuk sekali baru tidur. Sampai dikatakan, waktu ditanya kenapa anda lakukan ini, Umar bin Khattab mengatakan, kalau aku tidur di siang hari, aku akan menghilangkan kesempatan untuk mengurus, ya, rakyatku, untuk jadi khalifah, ya. Kemudian kalau aku tidur malam hari, aku menghilangkan urusan aku berkomunikasi dengan Tuhanku. Jadi luar biasa, dia tidur kapan dia ngantuk saja, gitu kan. Umar bin Khattab memberikan banyak pelajaran kepada kita dari sisi agama. Di antaranya adalah statement yang masyhur dari Umar bin Khattab agar orang-orang tidak kembali menyembah berhala. Disebutkan dalam hadis Bukhari dan juga Muslim, juga Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Juga selainnya menyebutkan dalam riwayat sahih ini bahwasanya Umar bin Khattab pernah berdiri di depan Hajar Aswad, lalu dengan tegas menekankan kalimat, mengatakan, suaranya keras Umar bin Khattab, jahur, keras sekali. Dalam beberapa riwayat dikatakan Umar bin Khattab tinggi besar, sampai kalau duduk di atas kuda kakinya sampai di tanah, gitu kan. Lalu beliau berkata kepada Hajar Aswad, berdiri di musim haji pada saat itu, kemudian teriak dengan suara keras mengatakan, inni la'alamu annaka hajar, saya sungguh betul-betul tahu kau adalah batu saja, la tadur wa la tanfa, kau tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menyusahkanku. Atau terbalik ya, tidak bisa menyusahkanku dan tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiluka ma qabbaltuka. Kalau bukan karena saya melihat Nabi SAW menciummu, saya tidak akan menciummu. Sebagian ulama menanggapi, di antaranya Nafi', seorang ulama tabi'in, bekas budaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, seorang ulama tabi'in masyhur. Dia mengatakan pada saat itu, ya, orang-orang banyak mendatangi pohon yang digunakan untuk membaiat Nabi SAW di Baiatur Ridwan, ya, itu di perang Hunain, ya. Pada saat peperangan dulu pasukan muslimin sempat berpencar. Kemudian datanglah Nabi SAW berdiri di bawah sebuah pohon, kemudian dibaiat pada saat itu.
Ada juga yang mengatakan yang maksudnya baiat pada saat baiat Nabi SAW, ya baiat ya di Mekah gitu kan. Tapi intinya ini adalah sebuah baiat pohon yang pernah Nabi SAW berdiri, kemudian disitulah ya orang-orang berkumpul pada saat itu. Lalu orang-orang banyak mendatangi tempat tersebut dan mereka sholat di sana. Maka sampai berita kepada Umar, maka Umar menyuruh agar menebang pohon tersebut. Ditebang, karena memang itu bukan berarti harus jadikan sunnah, kecuali Nabi SAW memerintahkannya. Dan ini sudah sering saya titik beratkan. Anda kalau pergi umrah, pergi haji, ingat Gua Hira itu adalah gua yang Nabi SAW datangin hanya sebelum diturunkannya wahyu. Setelah turun wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang pertama, sampai Nabi SAW meninggal, nggak pernah beliau datang lagi di Gua Hira, nggak pernah datang di Gua Hira, nggak pernah beliau khusus memerintahkan para sahabat datang. Sayangnya jemaah haji dan jemaah umrah kita memaksakan diri ke sana. Bahkan yang paling ramai itu jemaah dari Asia, Indonesia, dan yang paling ramai juga adalah dari Pakistan. Dua ini rame-rame naik gunung, gitu kan? Ada yang jatuh sampai jatuh, ada yang meninggal. Padahal itu tidak perlu. Ada yang sholat di situ. Subhanallah. Ini yang Umar bin Khattab titik beratkan nih. Jangan semua bekas yang Nabi SAW pernah di situ, kemudian kita tiba-tiba langsung melakukan sholat atau ibadah. Ini salah. Saya pernah hadapin sendiri jemaah sekalian waktu lagi musim haji. Selesai sa'i, subhanallah, pas habis tahallul kepala, itu kan habis cukur rambut, di sebelah pintu Marwah itu ada perpustakaan. Di situ dulu, sekarang sudah dibongkar ya. Itu dulu tanahnya bekas rumahnya Nabi SAW yang Aminah melahirkan Nabi SAW di situ. Maka dikenal dengan rumah lahirnya Nabi SAW. Sama kerajaan selalu dibangun perpustakaan buku gitu kan. Sekarang sudah dibongkar. Nah, waktu saya lagi selesai sa'i sama teman-teman ya, dari Indonesia juga habis kami haji, kemudian keluar lewat situ. Subhanallah, ada orang-orang dari Pakistan waktu itu. Mohon maaf teman-teman yang dari Pakistan, bukan niat untuk menyalahkan, tapi waktu itu kebetulan gitu kan. Dari teman-teman dari Pakistan waktu itu lagi sholat, Ka'bah di sebelah kanan mereka. Mereka sholat menghadap ke perpustakaan itu, gitu kan. Lalu saya datang, saya bongkarin. Saya bahasa Arab, saya mengatakan, nah nggak bisa nih dalam bahasa Arab, nggak bisa, ini kiblat di sana kok, sholatnya di sini, ini bukan kiblat, gitu kan. Mereka nggak mau, gitu kan. Lalu kemudian saya ambil kain ihram saya tepuk-tepukin, gitu kan. Minimal ikutin cara Umar lah, gitu kan. Umar bin Khattab itu biasa bawa tongkat malah, gitu kan, dipukulin. Lalu saya pada saat gebukin, mungkin dia pikir saya ini pengurus kali, bubar akhirnya nggak jadi. Tapi sholatnya menghadap rumah itu, bayangkan kejahilannya, gitu kan. Nah tidak, bukan semua bekas yang Nabi SAW pernah ada di situ kemudian dijadikan tempat ibadah. Itu nggak boleh. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat lain, Umar bin Khattab pernah selesai sholat, ya, kemudian orang-orang pada buru-buru semuanya sholat di sebuah tempat, gitu kan, di sebuah tempat. Lalu berkatalah Umar bin Khattab, kenapa mereka? Ya, kenapa mereka keluar dan sholat lagi di sana? Kata orang-orang, sebagian sahabat bilang, itu dulu pernah Nabi sholat di situ waktu masih di Mekah. Maka para sahabat ingin mengerjakan sholat di situ. Kata Umar, janganlah kalian sholat di situ kecuali bertepatan memang waktu sholat dan ada masjid. Tapi secara khusus tidak boleh. Maka Umar pun radhiyallahu anhu menjelaskan masalah itu kalau tidak boleh orang masuk di situ atau mengerjakan sembarangan ibadah tadi. Kemudian juga Umar bin Khattab adalah orang yang sangat dermawan dan murah hati. Jadi bukan cuma Abu Bakar yang suka bersedekah, Umar pun suka bersedekah, dan banyak sekali ya dinukil dalam kisah-kisah tentang pengorbanan beliau radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwasanya Nabi SAW pernah memanggil untuk jihad, sedekah. Lalu Umar berkata, hari ini saya akan melakukan sedekah yang mengalahkan Abu Bakar. Karena selama ini Abu Bakar belum pernah saya kalahkan. Maka saya pun membawa setengah harta saya dan berkata, ya Rasulullah, ini setengah harta saya tinggalkan ya, atau saya sedekahkan untuk Allah dan